Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan dari sistem pendingin dan cryogenics. Seperti apa pembelajarannya? Silakan menyimak video ini. Apakah yang dimaksud dengan refrigerasi dan cryogenics? Refrigerasi pada prinsipnya adalah merendahkan temperatur dari sebuah substansi atau zat atau sebuah space atau sebuah tempat menggunakan metode-metode pendingin. Sementara cryogenics itu akan mempelajari sebuah aplikasi dari sebuah sistem atau material yang berada pada temperatur sangat rendah, biasanya di bawah minus 150 derajat Celcius. Salah satu aplikasi dari refrigerasi dan cryogenics adalah domestic refrigerator atau lemari es ya, yang ada di dapur kita masing-masing. Jadi domestic refrigerator itu adalah sebuah peralatan rumah tangga yang memang didesain untuk menyimpan dan mengawetkan makanan-makanan yang mudah basi atau mudah rusak, dengan menjaga temperatur di dalam konsisten dalam temperatur rendah di dalam sebuah tempat yang terisolasi. Nah, jadi kalau di sini ada gambarnya ya, di refrigerator cabinet atau bagian luar dari refrigerator. Di sini ada penukar kalor ya, yang akan melepaskan kalor keluar dari ruang yang telah akan didinginkan. Jadi di sini ada udara keluar, udara masuk, kemudian ya di sini ada kompresor, dan di sini ada evaporator yang berada dalam freezernya. Nah, nanti di sini akan mengalirkan udara dingin ke sekeliling dari refrigerator kabinetnya, di mana kalor yang ada di dalam refrigerator cabinet akan diserap oleh si evaporator, lalu akan dilepaskan keluar oleh kondensor. Walaupun sebenarnya prinsip dari kondensor yang ada di sini maupun evaporator yaitu prinsip sebenarnya heat exchanger juga ya, atau penukar kalor ya. Cuma memang dalam konteks ini kita bedakan keduanya. Jadi ada jadi ada heat exchanger yang sebagai kondensor melepaskan kalor ke lingkungan, dan ada heat exchanger yang menyerap kalor atau sehingga sekitar ruangan yang ada di evaporator ini akan menjadi lebih dingin. Prinsip yang sama ada pada cold storage atau tempat penyimpanan pendingin. Cuma memang biasanya cold storage itu berada pada level yang lebih besar ya. Misalkan untuk penyimpanan ikan sampai 20 ton misalkan. Nah, jadi cold storage ini adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk mengawetkan makanan yang mudah basi, atau bisa juga obat-obatan. Seperti kemarin misalkan ada kejadian COVID ya. Nah, cold storage ini dipakai buat menyimpan vaksin atau obat-obatan, atau juga bahkan biological material, atau seperti misalkan material-material yang biologis seperti sampel air atau sampel darah dan segala macamnya, dengan cara merendahkan temperatur yang ada di dalam cold storage itu sendiri. Prinsipnya sebenarnya sama antara cold storage dengan lemari es. Ya, jadi kalau Anda lihat ada kompresor, di sini ada evaporator ya, yang akan menyerap kalor dari dalam cold storage. Di sini ada kondensor yang akan melepaskan kalor, dan jadi nanti udara dingin akan disebarkan di sekitar ruangan cold storage. Terus di sini ada termostat. Di sini termostat ini fungsinya untuk mengecek apakah temperaturnya sudah sesuai diinginkan atau belum. Dan di sini ada cut off valve. Jadi cut off valve ini semacam regulator ya dari termostat juga, yang akan mengkondisikan apakah ruangannya sudah cukup dingin atau belum. Kalau belum ya berarti nanti akan dialirkan lagi ke refrigerannya. Begitu seterusnya sampai temperatur di dalam cold storage ini sudah mencapai yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah domestic freezer. Domestic freezer ini adalah ya sebenarnya prinsipnya sama seperti cold storage ya, cuma dia dalam skala lebih kecil. Biasanya digunakan di rumah-rumah tangga untuk mengawetkan dan menyimpan makanan yang mudah basi, seperti ikan, ayam, udang, atau bahkan beberapa frozen food juga disimpan dalam freezer. Nah, jadi nanti di sini freezer ini biasanya akan dapat mencapai sekitar suhu sampai minus 20 ke atas, 20 dari Celcius ke atas, 21, 22, 23. Oke. Dan freezer ini prinsipnya pun sama dengan refrigerator atau lemari es dan juga cold storage. Cuma memang dia dalam skala lebih kecil.
Nah, di sini adalah gambar contoh dari komponen-komponen freezer yang ada biasa di pasaran. Ada heat exchanger-nya atau bagian penukar kalornya, ada kompresornya, ada karburator tube-nya, dan segala macamnya. Ya, intinya sih sebenarnya sama dengan cold storage dan juga refrigerator. Cuma memang ini kalau lemari es kan dia ada temperatur yang minusnya itu dalam freezer, dan ada temperatur yang rendahnya, misalkan -6, tapi nggak sampai beku. Kalau cold storage itu beku semua, cuma skala besar. Nah, kalau freezer ini juga minus semua, jadi seluruh dalam freezer ini akan dalam temperatur yang minus. Namun biasanya freezer ini dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan yang cold storage. Pendekatan termodinamika yang digunakan dalam sistem pendingin cryogenics adalah sistem terbuka atau open system approach. Maksudnya, jadi kan ada dua sistem ya secara umum di termodinamika, ada closed system dan ada open system. Kalau closed system ini memang sistem tertutup, jadi tidak ada material ataupun energi melewati sistem tersebut. Nah, ini nggak cocok kalau kita pakai pendekatan di sistem pendingin cryogenics. Nah, sementara untuk sistem open system, di sini nih ada working substance in atau refrigerant masuk, dan ini ada working substance out atau refrigerant keluar. Dan ini ada counter surface, di mana kalau surface ini adalah kita mendinginkan hanya pada bagian yang counter surface ini saja. Dan ini ada usaha keluar dan ada kalor masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, kemudian secara umum kalau kita gambar secara diagramnya, maka ini adalah diagram dari sistem pendingin, di mana kalor dari tempat udara rendah atau temperatur rendah dipindahkan ke temperatur yang udara tinggi, di mana TO adalah temperatur udara rendah dan TK adalah temperatur udara tinggi. Di mana untuk memindahkan tersebut dibutuhkan usaha atau kerja dari kompresor. Selisih yang besar adalah QK atau kalor di tempat K yang akan dipindahkan ke tempat tinggi dikurangi QO atau kalor yang dipindahkan dari tempat yang dingin. Nah, sehingga kalau ini ya tinggal permainan aja, berarti QK sama dengan QO0 tambah WIN. Ini adalah prinsip dasar dari sistem pendingin dan cryogenics. Selanjutnya, dalam konteks hukum termodinamika itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah hukum termodinamika pertama, di mana ini adalah open system ya, tadi karena kita memilih pendekatan dalam sistem termodinamika adalah open system. Oke. Ini adalah masa masuk atau masa refrigeran masuk, dan ini adalah masa refrigeran yang keluar. Di sini ada kerja dari kompresor dan ada kalor yang ditambahkan ke dalam sistem atau di remove ke dalam sistem. Nah, jadi sistem dari hukum pertama termodinamika adalah seperti ini, di mana U adalah energi dalam, P adalah tekanan, V adalah volume spesifik, T adalah temperatur, C adalah kecepatan. Dan ini pun sama ya. Yang kalau kita tuliskan sistem dalam hukum termodinamika pertama adalah seperti berikut. Jadi ini adalah energi masuk dan ini adalah energi yang keluar. Oke, jadi ini adalah Q adalah kalor masuk, H adalah entalpi, C1 2 adalah energi kinetik, GZ1 adalah energi potensial, akan sama dengan entalpi, energi kinetik, dan energi potensial. Ini hukum termodinamika pertama. Artinya energi masuk itu akan sama dengan energi keluar. Atau dengan kata lain, ya dalam konteks hukum termo pertama, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Ia hanya berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Oke, sekarang hukum termo kedua. Ada dua proses, reversible dan juga irreversible. Nah, jadi apa sih hukum termo kedua itu? Jadi konteksnya kalau teoretikalnya ya. Jadi tidak ada sebuah mesin kalor yang merubah 100% kalor menjadi kerja. Itu kan termo kedua. Nah, bagaimana dalam konteks refrigerasi cryogenics? Jadi bersaran dari entropi, ini S atau S2 adalah entropi ya. Ini akan sebanding atau lebih besar daripada perubahan kalor adalah dalam sistem terhadap jumlah temperaturnya atau terhadap temperaturnya. Itu ya, jadi perubahan kalor terhadap temperatur itu akan setara dengan
seberapa banyak perubahan dari entropinya. Itu adalah hukum termo kedua. Nah, jadi kalau secara literally sebenarnya entropi ini adalah ya itu tadi, perubahan kalor terhadap temperatur. Itu aja. Jadi dalam sebuah sistem ada beberapa perubahan kalor yang masuk dan keluar tentunya, dibagi temperatur dari sistem itu sendiri. Jadi itu adalah entropi. Nanti entropi ini akan dipakai definisinya saat kita membaca tabel dari masing-masing refrigerant, yang itu pastinya akan bisa kita pahami setelah kita membaca tabelnya. Oke, jadi cukup segini aja untuk hukum termodinamikanya, karena nanti ini kan lebih banyak membahas dari sudut pandang refrigerasi dan cryogenics-nya. Pada mata kuliah ini akan menggunakan diagram PV dan TS ya. Ini adalah diagram PV pada sebuah zat yang pure substance ya, atau zat murni. Artinya zat murni itu zatnya hanya itu saja, nggak ada zat yang lainnya atau nggak ada campuran lainnya. Jadi ada 3 fase di sini. Di sini ada fase liquid, fase campuran, dan fase gas atau superheat. Oke, nanti di sini ada macam-macam nih parameternya. Ada volume spesifik, ada entropi, ada tekanan, ada kemudian temperatur, ya kan? Di sini ada evaporasi, ada triple point line, ada sublimasi, ada critical point yaitu titik perubahan puncak dari liquid ke gas, dan segala macamnya. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di pengenalan termodinamikanya. Karena ini kan masih general substance ya. Ini maksudnya pada prinsipnya seluruh zat murni seperti ini, tapi nanti masing-masing zat misalkan R22 sampai R290 akan beda nanti grafiknya. Demikian pula untuk diagram TS ya. Tadi diagram PV, sekarang diagram TS. TS itu apa? T itu temperatur, S itu entropi. Ya sama ya, kayak tadi ya. Di sini juga ada sublimasi, triple point line, daerah liquid, di sini daerah campuran, dan di sini daerah gas atau superheated. Sama prinsipnya, cuma dia beda aja. Di sini tekanannya di sini. Kalau tadi kan tekanannya di sini ya. Ini temperatur dibalik, jadi tadi temperaturnya di sini, tekanan di sini, sekarang temperatur di sini, tekanan di sini. Terus apa sih, sama sih. Terus ini ada entropi ya, entropi. Terus itu aja ya. Ini tekanan puncak atau point of inflection. Jadi pada titik ini akan terjadi perubahan drastis ya dari fase liquid ke fase gasnya. Selebihnya ada evaporasi, triple point line, sublimasi, sama ya seperti tadi di diagram PV ya. Nah, nanti kita pakai yang mana Pak? Apakah diagram PV atau TS? Dua-duanya bisa. Apakah diagram PV ataupun diagram TS, bisa dua-duanya. Namun nanti kita lihat grafik yang tersedia apa, karena kan ini kan basically kan sifatnya eksperimental ya, atau karakteristik dari zat tersebut. Nah, kita nggak bisa ngira-ngira juga. Kalau nanti ada diagram PV ya kita pakai PV, kalau ada diagram TS ya kita pakai diagram yang TS-nya. Nanti kita akan belajar terkait dengan siklus ideal dari refrigeran atau pendinginannya. Nah, jadi nanti ada 2 siklus ya. Pertama siklus uap, yang nanti biasanya dipakai bisa diagram T atau PS, TS atau PV ya. Cuma di contohnya TS ya. Nanti ada 4 fase kurang lebih pada siklus ideal ya. Ada fase isentropik kompresi atau penekanan secara isentropik, di mana di sini biasa kompresor ya. Kemudian 1 2 2 3 kondensasi atau pada bagian kondensor. 3 4 isentropic expansion atau pada bagian expansion valve, dan 41 adalah pada evaporasi atau pada bagian komponen evaporator. Ini yang sifatnya refrigerant atau refrigeran ya, yang buat pendinginan itu R22, R134 dan segala macamnya dalam fase uap, atau bisa juga pada fase gas nanti. Nah, jadi kalau pada fase gas sebenarnya basically sama juga. Ada kompresi, kondensasi, ekspansi sama evaporasi, sama juga dengan yang ini. Cuma memang karena ini fasenya gas, dia bentuknya lebih beda aja dibandingkan dengan yang fase uap tadi. Kalau pada fase uap kan dia berada pada tengah-tengah sini ya, pada fase campuran ya, dan pada fase liquid dan pada fase saturated superheated ya. Nah, sementara kalau gas ya dia berada di
udah harus superheated semua siklusnya. Ini kan liquid campuran gas, ini sama juga liquid campuran gas. Prinsip begitu aja untuk yang grafik dari diagram TS atau diagram PV ini. Nanti kalau di buku nggak hanya TS, ada juga PV kadang-kadang. Jadi kita cuma tadi sudah saya jelasin ya, kadang dia pakai TS temperatur entropi, dan juga kadang dia pakai PV tekanan sama volume spesifik. Jadi di kedua grafik ini bisa dipakai nanti ya, tergantung ada tabel apa. Oke, sekarang kita akan membaca tabel yang akan menjadi tanda kutip teman Anda selama 1 semester ke depan. Nah, ini tabel-tabelnya sangat penting, kan tabel-tabel ini kita kan bisa menjelaskan karakterisasi dari refrigerant yang ada pada sistem pendingin dan cryogenics yang kita punya. Oke, yang pertama adalah T, temperatur ya. Temperatur jelas temperatur atau suhu. Kemudian rho adalah mass jenis ya. Kemudian Cp adalah color specific. Kemudian mu ini adalah viskositas dinamik atau disebut juga dengan viskositas absolut ya. Kemudian nu ini adalah viskositas kinematik ya. Kemudian K ini adalah konduktivitas termal, alfa adalah difusivitas termal, dan PR adalah Prandtl number. Nanti ini adalah zat-zat karakteristik zat-zat yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Bukan hanya udara atau air ya. Air ini maksudnya bahasa Inggris ya, udara ya. Jadi bukan hanya udara, tapi juga banyak zat lain, misalnya R22, R134A, kemudian R290 dan segala macamnya. Nanti dia akan ada tabel zat thermophysical properties-nya. Demikian juga pada tabel saturated water and steam ya. Jadi tabel saturasi air dan uap. Nanti itu apa saturasi nanti kita bahas lebih lanjut ya di bagian pendahuluan termodinamika. Oke, jadi di sini ada temperatur ya. Ini ada triple point, ada critical point. Ingat nggak tadi yang di grafik tadi kan ada triple point, ada critical point kan. Jadi pada prinsipnya tabel-tabel ini adalah merupakan representasi dari grafik TS dan PV-nya. Cuman di dalam bentuk tabel. Ya tentu lebih gampang dong daripada kita tabel grafik kan, mendingan enak dalam bentuk tabel kan. Oke. Di sini ada temperatur, ada volume spesifik, ada isobaric specific heat capacity, thermal conductivity, dynamic viscosity, dan Prandtl number. Nah, ini ada 2 fase di sini. Fase pertama adalah kalau temperatur yang satu temperatur ya. VF ini volume fluid maksudnya. VG adalah volume spesifik pada gas. Ini pada fluid pada gas sama ya. Fluid pada gas. Ini fluid pada gas, dan ini fluid, dan ini pada gas. Kayak gitu ya. Jadi F itu menyatakan fluid dan G itu menyatakan gas. Ini adalah salah satu contoh dari zat sifat-sifat atau karakteristik zat dari R290 atau propan. Ya, propan ini juga salah satu refrigerant juga ya, yang akan digunakan dalam sistem refrigerasi dan cryogenics. Nah, jadi ini adalah tabel karakteristik zatnya. Sama seperti tadi, namun dia untuk parameternya akan tergantung dari jenis zatnya. Beda-beda antara udara, antara saturated water, sama refrigerant R290 dan seterusnya ya. Ini ada temperatur, ada Psat, ini adalah tekanan saturasi dalam bar ya. Kemudian ada specific liquid, ada volume vapor, ada entalpi. Entalpi adalah 3 bentuk ya. Ada HF, ini entalpi pada fluid. HFG ini pada fase campuran. Tadi yang grafik tadi ingat ya, ada fase liquid, ada fase campur, ada fase gas. Ini sama kayak gitu. Jadi saya ulangi sekali lagi. Tabel-tabel ini sebenarnya merupakan representasi dari grafik PV dan TS. Cuma dalam bentuk tabel, itu aja bedanya. Tapi kan kita kalau misalkan kamu ngitung lebih detail kan lebih enak dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik kan. Kalau grafik kan harus gambar lihat sesuatu kan, pakai garis segala macam kan. Kalau ini kan tinggal lihat berapa temperaturnya, tinggal cari. Walaupun nanti ada metode interpolasi, tapi itu nanti ya akan saya jelaskan minggu depan. Ini adalah fase campuran. Tadi fase liquid, fase campuran ya adalah fase gas. Ini pun sama entropinya pada fase liquid, pada fase campuran, pada fase gas. Ya. Ini juga sama ya. Jadi ini ada temperatur, tekanan saturasi, specific liquid, volume vapor, terus atau volume uap ya. Ini adalah HF, HFG,
entalpi liquid, entalpi campuran, entalpi gas, entropi liquid, entropi campuran, dan entropi gas. Ini adalah contoh dari thermodynamic properties dari R290 atau propan. Oke, nanti akan banyak lagi zat-zatnya, tapi nanti kita akan belajar lagi secara step by step di pekan-pekan berikutnya. Dengan demikian, berakhirlah video pembelajaran untuk pendahuluan pendingin dan cryogenics. Ini ada 3 buku yang sebaiknya Anda pakai ya, dan nanti Anda bisa download dari Google. Ada Aurora tahun 2009, Kurumi dan Gupta tahun 1987, dan Wang dan Lavin tahun 1999. Ketiga ini sangat relevan, cuma nanti kita harus memilah dari ketiga referensi ini. Kita hanya menggunakan yang memang khusus untuk mata kuliah teknik pendingin dan cryogenics, karena di sini di buku ini juga ada air conditioning. Nah, kalau air conditioning ini nanti akan masuk ke mata kuliah yang di semester ganjil kemarin, yaitu HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Sementara yang kita khusus untuk semester ini hanya fokus ke refrigerasi dan cryogenicnya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.